Jokowi dulu tertawa saat tahu Pramono Anung minta izin nyalon di pilkada. Sekarang Jokowi mungkin gigit jari. Jokowi tidak bisa tertawa lagi. Jokowi panik luar biasa. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siwor. Ketika pertama kali PDIP mengumumkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, apa komentar kalian? Saya yakin kalian pasti terbengong tidak percaya. Sama, saya pun tidak pernah membayangkan Pramono Anung akan dicalonkan. Pikiran saya saat itu terus membayangkan Ahok, karena hanya dia lawan sepadan buat Ridwan Kamil. Saya pikir PDIP diambang mengaku kalah ketika mengumumkan nama Pramono Anung. Tidak banyak orang mengenal dia, tidak begitu populer. Memang rekam jejaknya bukan kaleng-kaleng, banyak pengalaman politik, pernah menjadi sekretaris kabinet era Jokowi, tapi popularitas di mata masyarakat masih sangat-sangat rendah. Dia bukan politisi mainstream. Ditambah lagi, awalnya Pramono tidak bersedia dicalonkan oleh Megawati. Akan tetapi, setelah melalui proses pertimbangan dan mendengarkan arahan dari Megawati, Pramono akhirnya mengiyakan tantangan itu. Parahnya lagi, di awal-awal elektabilitas hanya 0, sekian persen. Siapa yang tidak pesimis? Banyak yang merasa PDIP melakukan blunder besar atau mungkin ada deal-deal tertentu sehingga menyodorkan calon gubernur yang mudah dikalahkan. Banyak orang sangat menyayangkan langkah PDIP. Sebagian yakin pilkada Jakarta sudah selesai, Ridwan Kamil pemenangnya. Sebagian percaya ini adalah langkah catur bunuh diri. Sebelum itu, survei sudah merilis hasil di mana Anies berada di peringkat pertama, sedangkan Ahok di posisi kedua dan Ridwan Kamil ada di posisi ketiga. Anies dan Ahok tidak ikut pilkada, otomatis Ridwan Kamil menjadi kandidat paling kuat. Kalau lawannya hanya seorang Pramono Anung, Ridwan Kamil bisa tertawa lebar. Dan yang paling menarik adalah ini mengenai Jokowi. Sebagai sekretaris kabinet, Pramono Anung harus minta izin kepada Jokowi dan mengundurkan diri. Pada saat menyampaikan keinginan maju di pilkada Jakarta, Jokowi tertawa terbahak-bahak. Jokowi setuju. Dia mendorong Pramono maju. Tidak semua orang bisa diberikan amanah seperti itu. Begitu kata Jokowi. Jokowi tertawa itu ada banyak makna. Saya pikir Jokowi tertawa karena saat itu pemikirannya sama seperti kebanyakan orang. Kaget kenapa PDIP mengusung Pramono. Mungkin dia tertawa karena kelompok yang dia dukung yaitu Kim Plus bakal menang dengan mudah. Atau bisa jadi Jokowi tertawa karena lucu. Mungkin dia berpikir dalam hati, kok bisa Pramono Anung dicalonkan? Lagi pula Jokowi merestui Pramono mungkin karena berpikir Pramono bukan lawan yang kuat. Lain ceritanya kalau Anies yang maju. Wajah Jokowi pasti beda dan tidak bisa tertawa. Bahkan bisa jadi Anies bakal dijegal habis-habisan. Anies ikut pilkada artinya kemenangan hampir 100% untuk dia. Bahkan kalau kita melihat pemberitaan di media belakangan ini, ada indikasi kuat Anies dijegal. Intinya begitulah nasib Pramono Anung di awal-awal pencalonan, tidak dianggap sebagai lawan berbahaya. Tapi siapa sangka Pramono Anung dan Rano Karno menjadi lawan berbahaya bagi Ridwan Kamil dan Suswono. Secara mengejutkan, saya pun sampai terkejut. Elektabilitas Pramono Anung bisa menyalip Ridwan Kamil dengan jarak yang cukup jauh. Bahkan sekarang ini, Pramono Rano Karno punya peluang yang besar untuk menang satu putaran. Hebat kan? Elektabilitas dari 0, sekian persen menjadi 30-an hingga 40-an persen, tergantung survei. Jokowi dulu tertawa saat tahu Pramono Anung minta izin nyalon di pilkada. Sekarang Jokowi mungkin gigit jari. Jokowi tidak bisa tertawa lagi. Jokowi panik luar biasa. Jagoannya di pilkada Jawa Tengah juga disalip Andika Perkasa. Jokowi terpaksa turun gunung membantu Ridwan Kamil. Jokowi mungkin tidak menyangka Pramono bisa sedramatis itu mengalahkan Ridwan Kamil. Prediksi Jokowi pasti meleset.
Dan ini bisa dimaklumi karena hampir semua orang juga tidak percaya. Sehingga dengan demikian kita harus mengacungkan 2 jempol untuk PDIP. Mau tidak mau kita harus salut dengan Megawati. Entah apa pertimbangan dia saat memutuskan mencalonkan Pramono, mungkin itu insting politisi yang sudah sangat berpengalaman. Apalagi saat ini Anies resmi mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Saya kira wajah Jokowi pasti makin cemberut. Ada rasa penyesalan, tapi Jokowi tidak bisa berkutik. Kalau PDIP dulu tidak mencalonkan Pramono Anung, pasti bakal mencalonkan kandidat yang lebih kuat. Bahkan Pramono Anung yang tadinya tidak diperhitungkan, ditertawakan, dianggap remeh, sekarang ditakuti oleh seorang Jokowi. Ini benar-benar momen yang sangat dramatis dan memuaskan. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya Anies atau Ahok atau duet keduanya di Pilkada Jakarta, gimana reaksi Jokowi? Ini benar-benar sangat luar biasa. Saya juga melihat di media sosial, buzzer sebelah mulai menyerang Pramono Anung dengan membawa nama Anies. Mereka bertanya, memang mau memilih calon yang didukung Anies? Begitulah narasi mereka. Jadi begini, kita balikkan saja pertanyaan itu. Apakah mau memilih calon kepala daerah yang didukung FPI? Sebagai info, FPI mendukung Ridwan Kamil dan bakalan satu barisan dengan Jokowi. Di Jakarta, pertarungan bukan hanya antara Pramono dengan Ridwan Kamil, tapi antara Anies dan Jokowi. Ketika Jokowi terang-terangan mendukung Ridwan Kamil, tidak lama setelah itu Anies resmi mendukung Pramono Anung. Saya tidak heran kalau Anies memilih mendukung Pramono karena saat ini banyak yang sudah tahu Anies berusaha dijegal dan buktinya dia tidak bisa ikut pilkada. Anies pasti tahu siapa yang menjegal dia dan tidak mungkin bergabung dengan kubu Jokowi. Masing-masing punya pendapat. Ada yang bilang masa pendukung Jokowi jauh lebih besar ketimbang Anies. Tapi ada yang bilang survei elektabilitas Anies paling tinggi sehingga masa pendukung dia jauh lebih banyak. Saya hanya tidak menyangka kehadiran Pramono Anung dan Rano Karno bisa membuat Pilkada Jakarta semakin panas. Tidak ada yang menyangka sebelumnya bahwa Jokowi bakal sepanik itu turun gunung dari Solo. Tapi ini adalah bukti, ada banyak kepentingan Jokowi di Pilkada tahun ini. Jokowi punya grand design sampai Pilpres 2029. Meskipun dia bukan lagi seorang presiden, tapi dia masih sangat sibuk cawe-cawe. Negara ini seolah punya 2 kekuasaan. Baru-baru ini terkuak sebuah info bahwa video Prabowo mendukung Ahmad Lutfi ternyata dibuat di kediaman Jokowi di Solo. Bagi kebanyakan orang ini sangat aneh. Prabowo sebagai presiden melakukan itu di kediaman Jokowi. Sekuat itukah Jokowi sampai-sampai Prabowo kelihatan sangat kecil? Kita sampai berpikir kok bisa Prabowo seperti itu? Tapi inilah kenyataannya. Aneh aja kalau orang-orang tidak bisa melihat siapa sosok Jokowi sebenarnya saat ini. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.